Ada berat ini internetnya. Mendung tak berarti hujan. Cek sound. Siap, masuk, jelas. Oke. Internetku rada-rada wow ini hari ini. Jenengan geser sini ke Koni, Pak. Aman internetnya. Oh iya, sudah Telkom. Baik kakak-kakak, langsung ya kak. Kita mulai saja, sudah jam 4. Baik, kita mulai kakak. Rencana tindak lanjut untuk materi hari ini adalah rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, seperti apa itu nanti langkah-langkahnya, monggo kita simak bareng-bareng ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kakak sudah menjawab salam. Jadi nanti setelah ini nanti kita akan mencoba untuk menenangkan hati, pikiran, kemudian arahkan semua perhatian dan fokus belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan. Jadi nanti kita akan meditasi sebentar kakak seperti yang kemarin itu. Atau kegiatannya adalah mindfulness. Gitu. Nah, untuk manfaat teknik mindfulness itu sebenarnya untuk apa sih? Satu, mengurangi stres, ketegangan, atau membantu melepaskan ketegangan dan kecemasan, ya, beban terlalu berat, tugas-tugas terlalu wow, mengingatkan fokus, ya, atau terus membantu meningkatkan konsentrasi, produktivitas, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kualitas hidup. Nah, mari kita mulai saja kakak. Sebelumnya saya minta kakak menyalakan kamera dulu kakak. Ya, kita nyalakan kamera dulu. Oke, setelah kita nyalakan kamera, kemudian apa yang harus kita lakukan? Coba duduk dengan posisi yang senyaman-nyamannya, terus kemudian pejamkan mata. Ibaratnya kita mau tidur gitu ya. Oke, kalau sudah, coba sekarang pejamkan mata, kita lalui kegiatan ini ya. Yang pertama, pejamkan mata, kemudian atur nafas Anda. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Ulangi dan terus ulangi. Hentikan sejenak semua aktivitas yang sedang Anda lakukan. Kosongkan semua pikiran yang ada di benak kakak-kakak semua. Ambil napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Amati pikiran dan perasaan Anda saat ini tanpa menghakimi. Biarkan Anda larut dalam pikiran itu. Jangan dicegah, tapi biarkan saja. Biarkan. Sekarang kita mulai mendengarkan sugesti saya. Sekali lagi, dengarkan sugesti saya. Saya bersyukur atas apa yang sudah saya miliki. Saya bersyukur atas apa yang sudah saya miliki. Saya terbuka untuk pengalaman hal baru. Saya terbuka untuk pengalaman hal baru. Saya
percaya pada kemampuan saya. Saya percaya pada kemampuan saya. Saya mengekspresikan diri dengan penuh kebebasan. Saya mengekspresikan diri penuh dengan kebebasan. Tetap dengarkan sugesti saya. Saya menikmati proses kreatif ini. Saya menikmati proses kreatif ini. Pikiran saya terarah dan terfokus. Pikiran saya terarah dan terfokus. Saya menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Saya menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya mendengarkan penuh dengan perhatian. Saya belajar dengan sabar dan teguh. Saya belajar dengan sabar dan teguh. Baik, sekarang dengarkan. Dalam hitungan ketiga, Anda akan kembali ke posisi awal dengan lebih fresh. 1, 2, 3. Baik, kakak-kakak, silakan dibuka matanya. Kita kembali fokus ke pembelajaran. Nah, tapi sebelum dimulai, kakak, mari kita berdoa bersama dulu. Monggo dipimpin dulu oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap. Oke, teman-teman, kita awali kegiatan pada sore ini agar dicatat sebagai ibadah, agar kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna berdoa, dipersilakan. Cukup? Saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Baik, terima kasih Kak ya. Saya akan mulai ya. Seperti biasa, kita masuk ke dalam kesepakatan kelas. Menyalakan kamera jika memungkinkan, namun jika kakak sedang dalam perjalanan atau sedang ada sesuatu hal, diperkenankan tidak menyalakan kamera. Terus kemudian matikan mikrofon jika tidak digunakan untuk berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar, terutama saat ini lagi mendung ini di posisi saya ini. Seperti itu. Saya akan mulai, kakak. Tujuan dari sesi kita hari ini yaitu 1, merefleksikan pembelajaran modul 3. Merefleksikan pembelajaran modul 3. Memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Mungkin sudah ada banyak gambaran, kemarin saya sudah di awal-awal dulu saya juga sudah memberikan gambaran nanti seperti ini. Dan saya sudah share juga untuk video RTL saya. Itu harapannya untuk apa ya, istilahnya iki lho, kayak ini kok enggak susah sebenarnya. Gitu. Cuma ya rada malu gitu. Wong ora biasane kita jadi apa ya, narasumber dalam suatu komunitas belajar gitu, terus kita jadi narsum di situ. Ada kepala sekolah, ada teman-teman sejawat lain di situ. Nah, kita harus pintar-pintar berkomunikasi di sana. Nah, itu pentingnya nanti di sana. Saya lanjutkan, kakak. Agenda kita sesi ini yaitu 1, pendahuluan, kemudian ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar, terus kemudian ada refleksi awal, penyampaian RTL, mengantar tugas RTL, penilaian lini masa. Terus kemudian ada dialog, ada diskusi dan tanya jawab RTL.
Yang terakhir, penutup. Baik, untuk pendahuluan, kita akan masuk ke materi ini ya. Nah, nanti peserta itu diharapkan menuliskan pada forum chat atau kolom chat Google Meet level berapa persiapan belajar sesi ini. Nah, untuk RTL ini sudah berapa levelnya kira-kira. Nah, kemudian saya akan mengacak secara random. Biasanya nah, orang yang spin wheel ya PPND itu biasanya. Sing arang-arang kepilih biasanya sing nomor 1 soalnya PPND kan dari awal seperti itu. Saya tengah ketir-ketir fasilitator nanti saya secara random akan menanyakan kepada peserta mengapa ada di level tersebut dan memberikan umpan balik tersebut. Monggo, ini ada level 1, ada level 2, ada level 3 sampai dengan level 10. Nah, kira-kira kakak sudah membaca LMS, sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan RTL ini. Nah, ini saya mau acak dulu kakak. Saya mau acak nanti yang menjawab siapa dulu. PP di tak beda PIG. Nah, tak tunjuk iki. Sebentar. Kak Fitri. Kak Fitri adakah? Siapa? Nah, level 1 sampai 10 level berapa saat ini persiapan untuk mengikuti RTL ini? Ini yang merah itu Pak, 1 antara 3 saya. Tapi sudah baca-baca kan? Ya sedikit-sedikit. Sedikit lah ya. Terus ini kemudian setelah menanyakan ada di level berapa, terus kemudian ditanya mengapa ada di level tersebut. Nah, alasannya apa Kak kira-kira? Ya belum pernah mempraktekkan ini Pak. Belum pernah mempraktekkan, betul sekali karena ini baru akan mulai Kak ya. Hal yang wajar. Gitu. Baik, saya coba lagi. Di sini ada sini PP di tak beda apa kowe nak tak tunjuk tak kon jawab kowe. Kak Sri Purwanti 1 sampai 10 level berapa dan mengapa? Jelaskan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya di level 5 Kak. Karena saya sudah pernah menjadi narsum di Kombel di sekolah kami kebetulan. Ya, jadi mungkin tinggal melanjutkan kemarin programnya apa gitu, terus nanti dilanjutkan gitu. Setidaknya sesok seorang gerakan gitu ya Kak? Iya, kebetulan sudah dijadwal Kak. Misalnya minggu, ya sudah rutin, jadinya isa-isane lah kayak gitu. Apa enak saja. lagi kalau pas itu pas sesi jadwal kombel. Pas ndelala itu terus kita mengajukan tak jaluk sih giliranmu tak gone sih. Wah, cocok sesek giliran awake dhewe kari leha-leha. Ora perlu maju ya besok. Seperti itu. Baik, Kak Sri, terima kasih. Yang terakhir, saya acak lagi. Sebentar. Siap-siap kalau ready. PPD nek tak tunjuk tak kon jawab iki. Kak Afik. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Afik. Monggo. Level berapa Kak Afik? Dan mengapa? Masih di level 4. Ya. Menurut saya kan masih baca tapi belum semuanya. Itu sudah warnanya sudah tidak merah, tapi hijaunya masih ada merah-merah dikit gitu. Nah, ya. Karena yang baca belum sampai selesai. Gitu ya, Kak. Gitu. Iya. Oke, ada tambahan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Ada yang mau sukarela untuk menjawab level 1 sampai 10? Kira-kira ada yang 10 atau 8, 9?
Saya berbagi pengalaman aja Kak ya. Pilih. Oh, siap. Kemarin ya. Jadi kebetulan kemarin sekolah kami itu mau mengadakan ulang tahun yang ke-40 dan kami sudah mengadakan koordinasi dengan Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah. Saya sampaikan, saya tayangkan kegiatan saya pelaksanaan SEM itu Kak, karena saya gunakan untuk beberapa pertandingan antara lain lomba olahraga, karikatur, lomba seni lukis, fashion show, kemudian KOR dan lain-lain, semuanya saya buat jadwal, saya buat RAP, dan kemarin saya sosialisasi pada Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Sampai hari ini sudah berjalan kemarin 2 hari untuk pelaksanaan olahraganya. Dan setelah itu kami juga belajar tentang bagaimana nanti RTL ini akan saya gunakan untuk secara resmi, nanti akan saya videokan ya sebagai tugas RTL ini. Tapi yang jelas kami kemarin sudah sosialisasi, semua guru saya hadirkan, dan kepala sekolah saya suruh membuka paparan saya, kemudian waktu diberikan saya sepenuhnya dan saya laksanakan seperti itu. Sementara sampai di situ Kak, saya sudah mencoba berlatih, tapi ini sebenarnya bukan yang pertama. Setiap karena saya kesiswaan, jadi setiap ada event pasti saya sosialisasi. Tapi kemarin saya coba untuk memulai untuk RTL. Demikian Kak Hasto. Terima kasih Kak Suwardiana. Tapi itu ada efek negatifnya Kak. Ya, jadi gimana? Karena kemarin saya meminta untuk maju, karena ada kegiatan ini. Nah akhirnya jadi lengganan sesuai sama kegiatan apa. Iya betul. Ya, nggak mau ya resiko. Tapi nggak apa-apa, ada nilai positifnya kan akhirnya. Iya. Saya untung, jadi dapat untung. Iya. Untuk pengalaman. Ya walaupun kita rada berat karena harus menyiapkan PTT, iya. Tapi ya ada nilai positifnya juga. Tidak sekarang guru PJ kan tidak dipandang sebelah mata lagi. Gitu. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya ini Kak. Tujuannya pembelajaran hari ini apa sih sebenarnya? Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, saya lanjut. Untuk refleksi awal, kita akan mencoba mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek Kakak. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti apakah itu? Nah, di sini ada pertanyaan, guys. Untuk pertanyaan ini saya lakukan dengan lisan aja Kakak. Menurut nanti kalau saya PPND lagi ya, nanti Kak Delalai sudah tadi sudah menjawab, nanti bilang tadi sudah Kak gitu ya. Iya. Nah ini, menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek yang kita pelajari selama ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat, itu ada guru, ada mungkin ada di SD itu ya paling ada penjaga sekolah, ada TU, gitu kan. Rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, apakah bermanfaat? Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek yang kita pelajari selama ini, kini dikolaborasikan karo guru-guru konco lain, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bermanfaat? Nah, coba jelaskan. Ini yang menjawab Komisar Saki PPD tak ada APIG. Nah, jawab iki Kak Guntur. Kak Guntur sudah belum ya tadi ya?
Oke, karena belum siap, saya ganti dari Kak Guntur, berarti mau sekolah ngisor munggah, sekarang tong ngisor medit. PP di tak beda PP tak tunjuk iki. Kok balik Kak Guntur mana? PP di tak beda PP tak tunjuk iki. Kak Sesi ada? Halo, Iya, Kak. Nah, ini ada soal, oke. Kak, suruh menjawab. Langsung saja dijawab. Ini soalnya sudah tayang. Coba belajar Bapak yang kita masih selama ini. Oke, sangat apa ya, bermanfaat sekali karena nantinya dengan sistem kolaborasi terutama dalam Kombel dan teman sejawat itu nanti kita bisa apa ya, mendapatkan ide-ide yang mungkin di istilahnya yang kemarin-kemarin belum ada di pikiran kita, itu nanti dari teman-teman yang lain bisa menambahkan ide-ide kreatif yang lain sehingga bisa apa ya, proyek itu bisa berjalan dengan baik lagi dari rencana yang semula. Mungkin itu. Iya, baik Kak. Boleh saya tambahkan nggih? Jadi dengan adanya kolaborasi gitu, itu alasannya kenapa sih kok bisa bermanfaat itu? Ya di antaranya satu, bisa mengembangkan keprofesional guru. Jadi kita bisa mengembangkan profesi keprofesional guru, yaitu apa? Pembelajaran bersama. Dengan melalui kolaborasi, guru dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan, bisa sharing, sehingga meningkatkan kompetensi profesional. Kemudian adanya dukungan rekan sejawat dengan kolaborasi diharapkan dapat memberikan dukungan emosional dan profesional bagi guru, terutama dalam menghadapi tantangan dan dalam pembelajaran. Terus kemudian dengan adanya kolaborasi itu akan menjadikan adanya inovasi. Dengan lingkungan kolaborasi itu mendorong guru untuk terus berinovasi dan mencoba mendekati pembelajaran yang baru. Demikian. Kurang lebihnya saya menambahkan itu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang ini. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat? Nah, piye caranya melibatkan komunitas sejawat itu, rekan sejawat, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ini yang menjawab, sebentar, sama ini. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jadi soalnya ada dua ini, Kak. Yang menjawab. Atau ada yang bersedia menjawab? Monggo silakan. PT di tak beda tak menjawab iki. Kok fasilitator? PT di tak beda iki. Jawab iki. Kak Prawata coba. Kak Prawata. Waduh. Halo, Ini ada pertanyaan, Kak. Tolong dijawab, Kak. halo, ya. Iya, ada pertanyaan. Enggak, ini. Di Poli juga ada beberapa informasi yang nanti akan saya share sampaikan kepada Halo. Ada pertanyaan. Iya, halo Pak Prawoto. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana Oke. pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Terus Iya. pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya seperti di layar itu, Kak? Oke, saya siap untuk bertanya pertama.
satu kelompok ya kita di bahkan ya setiap kegiatan kita rencanakan, kita koordinasi, kemudian kita melibatkan dari teman-teman untuk melaksanakan apa yang telah jadi sesuai dengan ya. Kemudian yang kedua, apabila belajar sudah berdampak, ya, adanya kolaborasi, adanya terputus-putus atau jaringan atau bagaimana ya ini? Terputus-putus kan? Betul, putus-putus. Oh iya ya, ya sudah. Saya jawab aja ya, biar cepat ya. Berikut cara konkret untuk melibatkan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu adalah satu, membentuk komunitas belajar. Pertama bisa dilakukan dengan diskusi rutin, terus kemudian adanya workshop, terus kemudian ada studi kasus, terus kemudian kalau tadi yang pertama kita membentuk komunitas belajar, yang kedua yaitu dengan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana caranya? Dengan merancang proyek bersama, kolaborasi, terus kemudian mengembangkan materi pembelajaran, terus kemudian menguji coba inovasi. Nah, untuk menguji coba inovasi itu mencoba metode pembelajaran baru secara bersama-sama dan mengevaluasi secara bersama-sama hasilnya. Kemudian untuk yang berikutnya, yang ketiga yaitu memanfaatkan keahlian komunitas. Dalam komunitas itu tentu ada yang ahli di bidang tertentu, gitu. Jika tidak ada ya dapat mengundang ahli atau mengundang kemitraan dengan institusi lain. Terus kemudian bisa juga kita melibatkan POT seperti itu, Kakak. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan biar cepat karena waktunya ini 30 menit, saya coba jawab sendiri. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL itu? Project based learning ya toh, atau pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat efektif dalam melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar gitu. Untuk memaksimalkan potensi PJBL, nah itu ada berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu satu, memberikan suara pada peserta didik. Yaitu bagaimana caranya? Memulai dengan pertanyaan terbuka, ajak siswa untuk mengajukan pertanyaan, berbagai ide, mengungkapkan minat mereka terkait topik proyek. Kemudian ini andaikan kita mau membuat kegiatan itu kan kita tawari dulu, yuk kita ya. Nah itu ibaratnya kita memulai dengan pertanyaan secara terbuka dulu. Kemudian mendengarkan pendapatnya, pendapat dari siswa. Berikan waktu bagi siswa itu untuk berbagi pendapat dan ide mereka tanpa merasa takut dihakimi. Jadi siswa nanti mengutarakan pendapat, ya biarkan seperti kita ada yang berpendapat ABCD, ya biarkan gitu. Tidak usah dihakimi karena tidak ada jawaban itu yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Apa alasannya? Ya karena semua orang berhak untuk berbicara. Terus kemudian ya menghargai perbedaan pendapat. Ciptakan suasana yang kelas yang inklusif ya toh, di mana perbedaan pendapat itu dapat dilihat sebagai kekayaan. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan umpan suara kepada peserta didik, sekarang kita akan melakukan apa lagi? Memberikan pilihan kepada peserta didik. Setelah kita berbicara seperti itu, kita berikan opsi itu. Tawarkan beberapa pilihan topik. Nah, ngene iki kepiye? Wis setuju dah? Ayo, ngene iki wae. Kita ciptakan senam bahagia bersama. Nah, seperti saya kemarin itu senam yang saya pakai kemarin itu, saya menciptakan senam kreasi baru.
dari siswa yang menciptakan gerakannya. Kemudian lagune kan njaluk apa? Lagune sing anu Pak, sing itu Pak, sing dienggo horeg-horeg itu Pak. Oh siap. Gitu. Terus kemudian membagi peran, ya dalam membagi peran. Terus izinkan siswa itu untuk memilih beberapa pertanyaan, mereka ambil dalam kelompok seperti contohnya gini, kamu jadi penelitinya, kamu jadi presenternya, kowe dadi wasite, apa kowe dadi apane? Ya, seperti itulah. Seperti yang di SEM itu loh maksud saya. Itu. Tapi kalau yang di kegiatan saya kemarin karena itu menciptakan gerak senam, itu otomatis tak ada itu yang namanya presenter atau peneliti gitu. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan satu gerakan baru. Terus kemudian memilih alat dan sumber daya. Nah, biar nih berikan siswa itu fleksibilitas dalam memilih alat. Wah, alatnya kan jalur apa atau butuhmu apa atau nek tinggal kegiatan seperti ini butuhmu apa? Oke, saya coba sediakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyeknya itu ya dari siswa itu sendiri. Nah, alatnya yang memfasilitasi kita seperti itu. Contohnya seperti kemarin mau mencari lagu yang cocok untuk gerakan senamnya itu seperti apa. Nah, itu saya sediakan tuh wifi gratis seperti itu. HP kan nggak bawa tuh, saya sediakan tuh HP dari saya. Atau perlu laptop, saya pakai laptop saya. Seperti itu Kak. Lanjut ya Kak. Terus kemudian Kak. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK itu berpusat pada peserta didik. Dengan adanya keterampilan pedagogi guru PJOK yang bersama peserta didik itu diharapkan tujuannya dapat tercapai yaitu apa? Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Sedangkan pembelajaran yang berkelanjutannya apa? Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Sing mau nek guru PJOK kena arak jaluk tulung ki angel ibaratnya. Ning nek guru kelas kok anggere nang abot repote kon ngusung-ngusung meja, kon ngusung-ngusung kursi, guru PJOK umpamane gitu. Nah, nek saiki walian, guru PJOK bisa menggerakkan rekan sejawat itu gitu, asalkan positif demi kelancaran KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Saya lanjut Kakak. Sekarang penyampaian RTL. Oke Kakak, jika nanti ini ada hal penting boleh di screenshot ya Kak. Jika ini penting, nanti di screenshot. Saya hanya akan membacakannya saja Kakak. Karena ini panjang dan lebar. Sekarang gini, pengantar tugas. Saya coba besarkan dulu Kakak. Ini lumayan penting dan jika ini dianggap penting silahkan di screenshot. Pengantar tugas. Salah satu potensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan prokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dari dalam sekolah. Jika komunitas di dalam sekolah belum ada bagaimana? Nah, itu saatnya kakak-kakak unjuk gigi dengan adanya nanti kita mengundang kepala sekolah, mengundang guru-guru dan rekan-rekan lain, rekan sejawat maksudnya. Nah, disitulah cikal bakalnya kita akan membentuk kombel di sekolah itu. Seperti itu. Terus kemudian, ya seperti kemarin punya saya juga belum ada kombelnya kan. Ceritanya belum ada kombelnya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, tercetuslah kombel yang ada di sekolah kami, seperti itu. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik
mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. 3. Dokumentasi kegiatan berupa apa? Video, foto. Foto juga dipakai ya. Jangan hanya videonya dong, tapi ada fotonya. Ya video, ya foto. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Dokumen lain yang relevan. Sekarang B. Rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi direncanakan dulu nggih. Seperti kemarin Pak Prawoto itu, ya segala sesuatu itu kalau sudah direncanakan ya lebih matang gitu kan. Nah, rencanakan dulu dengan matang. Mau apa? Seperti itu. Moda penugasan mandiri nggih. Penugasan mandiri berarti masing-masing nanti mengerjakan Kak. Betul. Karena ini penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya apa? Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian, kakak sekretaris tolong di screenshot ya kak. Atau semuanya saja boleh screenshot di save di file sendiri-sendiri. Soalnya ini nanti kakak akan mengerjakan ini. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek itu proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL-nya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal ada 9 slide. Ya, maksimal ada 9 slide. Jadi nanti kakak akan menampilkan tuh di depan kepala sekolah, di depan teman sejawat itu maksimal itu hanya 9 slide. Nah, sisanya bagaimana? Ya, ditampil ke poin-poinnya saja. Terus kakak tinggal menyampaikan. Jadi ora kabeh ditulis gitu, maca enggak. Jadi mayar poin-poinnya saja terus nanti jabarkan gitulah. Komponen programnya itu apa saja? 1. Judul program atau kegiatan. 2. Latar belakang. 3. Apa tujuan program? Tujuannya apa tuh program ini kok dilaksanakan ini. Nah, 4. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu apa. 5. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, sekolah kita itu sebenarnya punya potensi ini kok, kenapa kita nggak tonjolkan. Nah, sekolah ini dibikin duwe son apik yang ini, ngopo kita nggak menciptakan gerakan senam yang kamu suka dan kamu inginkan. Nah, padahal kita punya son, punya gini-gini. Lapangan ya lumayan. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Nah, seperti itu ide-ide gagasannya. 7. Rencana evaluasi. 8. Kemungkinan tantangan. Nah, sekarang keterangannya. 1. RTL atau rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari siapa? Dari fasilitator. 2. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Nah, dipresentasikan di depan kepala sekolah nanti, di depan rekan-rekan sejawat untuk didiskusikan dan dikepalai bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan. Ingat, ada notulen juga nggih? Ada notulen
Jadi nanti daftar hadir juga harus ada tuh, notulennya juga ada bukti video, ada bukti foto. Terus kemudian ada dokumen lain yang relevan di LMS. Yang 4, selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kalau saya kemarin dapat ilmu ini, ya toh ini, terus karena itu juga ada kepala sekolah, daripada ditagih, ya tak laksanakan sisan, gitu. Akhirnya biye, akhirnya akhir pendak Jumat aku saya ora perlu di depan, gitu. Kalau kemarin saya di depan. Nah, saya sekarang sing dengar itu ya apa? Maksudnya senam Jumat Sehat itu loh. Kalau dulu saya setiap Jumat ada di depan. Sekarang siapa? Ya kita untung, saya yang untung. Nah, setiap Jumat akhirnya anak-anak itu yang tampil. Seperti itu. Lanjut ya, Kak. Gitu. Jadi ada direalisasikan. Walaupun ini nanti tidak diminta hasil mending, enggak. Cuma saat jenengan nanti mempresentasikan kepada Kombel, termasuk kepala sekolah dan juga rekan sejawat, itu yang diminta. Cuman nanti setelah kegiatan ini piye, nah itu jenengan ajeng kakak-kakak ajeng lanjutkan atau tidak, monggo. Cuman saran saya, ya buktikan daripada nanti tidak kepala sekolah nakok nanti hasilnya wingi malah malu lah seperti itu. Sebentar, kok jadi hilang? Yang ini. Saya lanjutkan ke sini. C. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Tadi sudah dibacakan. Nomor 1, ada judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponen. Nah, di sini seperti ini ada judul program. Kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kemudian uraikan secara singkat itu konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Saya lanjutkan saja. 2, latar belakang. Nah, latar belakang itu piye penjelasannya? Pastikan di dalam latar belakang, kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan atau kepemilikan murid akan dipromosikan. Tadi kan sempat berkomunikasi dulu toh dengan siswa. Nah, suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, kelas papatin jalur ini, dua ide seperti ini ya kita wujudkan seperti itulah. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, bla 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 bla. Nanti silakan dibaca saja. Saya lanjut karena ini materinya panjang banyak. Kalau dibaca satu-satu terlalu lama. Di screenshot ya Kak. 3, tujuan programnya. Nah, tujuan programnya itu seperti ini. Penjelasannya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ingat, garis poin pentingnya yaitu apa? Berpihak, berpusat pada siapa? Peserta didik. Gitu. Untuk lebih jelasnya nanti dibaca sendiri untuk tujuan dan lain-lain itu. Terus kemudian 4, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, untuk capaiannya itu penjelasannya seperti ini, nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah tindakan harus bersifat apa? Praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, terus kemudian nyatakan rencananya jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, kita sebagai apa? Fasilitator. Kita sebagai apa? Sebagai fasilitator. Kita hanya memfasilitasi, biarkan anak yang berkreasi. Begitu loh. Nah, terus kemudian bagaimana?
ya kita melibatkan rekan sejawat. Nah, dewean ra mampu no. Gitu. Jadi kerjasama dengan kombel kita. Darung di kombel ya Kak. Nah, dengan itu makanya kita bikin kombel seperti itu Kak. Saya lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Saya ulang. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasan tentang komponennya bagaimana program kegiatannya dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Kelas 4 itu ada berapa? Kelas 5 itu ada berapa? Itu disebutkan di dalam nanti narasi saat menjelaskannya di PTT yang akan tayang, yang akan kita videokan nanti itu kita sebutkan di sana. Jelaskan pengaturan program kegiatannya, kemudian identifikasi, jelaskan peran anggota nih. Komunitas belajar dalam sekolah itu nanti berkolaborasi dalam nanti saya kemarin bekerja sama dengan siapa kalau saya? Karena itu kemarin yang saya pakai itu kelas 4 dan kelas 5, ya saya berkolaborasi dengan guru kelas 4 dan guru kelas 5. Gitu. Guru saya kira ini semua siapa? Kalau guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, dan 4 sudah saya ambil, guru 1 sampai 6, yang lain berarti kan tugas ngajar tuh. Nah, kalau guru mapel bagaimana? Guru mapel kan biasanya ada saat-saat kosong. Nah, kita gunakan. Berarti kelas 5, kelas 4, kelas 5, dan juga guru agama. Kalau di tempat saya cuma itu, kalau kan SD gitu. Saya lanjutkan. Pertanyaan tentang kapasitas dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Ini hubungannya dengan apa? Dengan aset. Kita punya apa sih? Kita punya guru, kita punya lingkungan, punya macam-macam. Kita sebutkan di situ. Gitu. Nanti tayang di slide. Kalau perlu hanya garis besarnya, tinggal kita saat presentasi ya juga ngomong apa eneng. Kita juga sudah dapat ilmunya tuh tinggal ngomong. Gitu malah lebih just, lebih mengena. Ibaratnya kalau kita pidato itu kalau nggak pakai tag itu malah lebih loss gitu. Tapi pakai tag ya ukur standar monoton. Kemudian komponen, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Penjelasan tentang komponennya seperti apa? Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking-nya. Kemudian di situ nanti ada apa lagi? Tinggal nomor 7 nanti 6 apa di slide. Terus tinggal kakak ngomong 6 itu seperti ini dijabarkan, seperti saat ini ngomong panjang lebar. Terus kemudian berikutnya apa? Rencana evaluasi seperti apa? Nyatakan dengan jelas. Di situ apa sih rencana evaluasinya di satu. Tinggal kita menyatakan dengan jelas tuh rencana evaluasinya akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana setiap individu itu, bla 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 seperti yang ada di sini nanti tinggal dibaca. Terus kemudian 8 kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan. Kalau saat kita mempunyai project itu pasti kan ada tuh tantangannya itu. Buku kendala duit, buku kendala sumber daya manusianya, entah itu alat, fasilitas, itu kemukakan di situ. Nah, kalau perlu, kalau kita sudah melakukan seperti itu, terus kepala sekolah tergerak, ya wes, nah gue butuh internetnya tak tuh kok kayak kuota. Seperti itu bisa jadi. Andaikan kalau kita mau difasilitasi kuota seperti itu. Bisa jadi loh. Dengan kita kan uang kan kali leomong itu pas ya pasti akan tergerak juga seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kakak-kakak, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, untuk aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL di sini ada seperti ini, kakak. Panjang dan lebar. Cukup di screenshot aja. Sudahkah? Tidak perlu saya bacakan.
452 sekarang. Atau mau bacakan? Nggak usah lah, tadi sudah panjang lebar. Ini hampir sama dengan yang tadi. Lanjutnya. Nah, sekarang lini masa. Untuk lini masanya, Kakak. Untuk lini masa sebentar, kepencet. Untuk lini masanya, lini masa perencanaan tindak lanjut RTL itu ibaratnya dibikin skema itu seperti ini. Menyusun rencana tindak lanjut, terus kemudian di situ ada menyusun dan unggah LMS. Unggah di LMS, atau nanti setelah kita membuat rancangannya, terus kemudian kita akan unggah di LMS, terus kemudian ada penilaian rencana tindak lanjutnya itu. Setelah dinilai, terus kemudian ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Seperti itu. Next. Sudah ya, di foto ya. Diskusi dan tanya jawab. Bagaimana Kakak? Adakah sekiranya yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ya Kak, silakan Kak. Kak Dia. Oke, maaf saya mau tanya. Saya masih belum punya bayangan ini sebenarnya. Masih gelap banget. Sama sekali belum bisa ada bayangan. Jadi intinya kita itu bikin semacam workshop. Terus itu tuh di video, kita mempresentasikan itu di video. Di video ada notulen. Kalau kita rapat itu kan ada notulen tuh Kak. Terus nanti tunjuk aja rekan lain tuh suruh jadi kowe notulen loh, saya suruh nulis gitu. Guru PJOK menang akun. Gue sesuai nulis RTL, terus satu lagi gue tukang apa jenenge apa itu Kak? Saya masuk among tamu itu apa Kak? Ya among tamu ya. Itu berarti tugas bagian saya nyateti absensi lah gitu. Absensinya gitu. Sebelum masuk itu kan ada yang seperti itu. Kita terus tinggal duduk di depan. Ya Kak, gimana? Undangannya itu hanya guru atau wali murid atau komite atau perpaduan dari mereka? Kalau mau wow ya diundang wali murid. Kalau mau wow, tapi kalau saya sendiri kan karena apa ya, saya belum pede juga kemarin, saya nggak panggil POT, jadi saya hanya guru. Wali murid beda ngilir, snack. Sebentar. Iya, kalau pakai wali murid kan ada snack, POT apalagi apa namanya? Satu lagi, bukan POT. Komite. Nah, kalau komite kan ya mau nggak mau kita harus keluar. Gitu. Kecuali kalau memang ada dananya gitu. Yes. Bisa diceritakan pengalamannya Kak Hasta kemarin gimana, tadi terputus? Pengalaman dari mana dulu saya mau bercerita? Itu tadi kalau saya dulu kepala sekolah itu tadi terputus. Oh siap. Belum selesai. Kalau saya kan belum yakin dengan kemampuan saya pribadi. Orang tahu-tahunya saya berbicara di depan umum ibaratnya seperti itu. Makanya saya hanya mengundang itu, yang saya undang itu kepala sekolah, terus guru, beserta karyawan. Seperti itu. Jadi kalau Kak Dian mau mengundang komite, POT itu lebih bagus lagi, perwakilan aja tapi lebih bagus lagi. Gitu. Karena di situ termasuk aset apa di situ, komite dan itu kok aset manusia sosial, kan? Politik ya? Manusia. Itu bisa kita libatkan di sana seperti itu. Begitu Kak. Terus sebentar. Terus misal gini, SD saya dan SD-nya Kak Gita itu kan berdekatan. Yoi. Kalau kita berkolaborasi, misal nih ya, Kak Gita mau presentasi di SD-nya. Nah,
baca, nebeng, ikut di SD-nya gitu nggak bisa? Karena ini Kombelnya sekolah sendiri-sendiri ya? iya, karena kita itu membuat kombel kan Kak. Tujuannya sebenarnya itu satu membuat kombel sekolah. Nah, kecuali kalau kombelnya itu Bagus. kalau sekolah mengizinkan, dalam arti kombel kita gabung ke sana, terus kita mau acara ini bagaimana? Ini saran saya kok mending sudahlah di satu sekolah saja Kak. Oke. Gitu. Di kombelnya kita ya juga nanti kerjasamanya juga tidak melibatkan SD yang di sana kan. Jadi yang kita libatkan ya guru-guru yang di situ, termasuk kepala sekolah di situ kan. Seperti itu. Terus video itu mulai dari kita presentasi atau mulai dari among tamu tadi? Video itu dari saat kita mulai presentasi ya. Berarti among tamunya tidak perlu di video, hanya foto saja cukup? Iya, itu kan ada dokumentasi, kan ada berupa foto, ada berupa video Kak. Nah itu nanti umpamanya seperti kayak apa kan namanya? Kayak notulen, kayak daftar hadir, itu kan nanti berupa foto tuh Kak. Nah, dan bukti fisiknya? Bukti fisiknya yang ada hubungannya dengan kegiatan saat itu apa saja itu bisa. Yang ora keliput di video itu nanti diliput pakai foto. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir. Iya, saya sebentar ya Pak. Iya. Bisa kasih bocoran dulu Kak Hasta, judulnya apa? Maksudnya yang workshop yang Kak Hasta lakukan RTL dulu judulnya apa Kak? Cuman mau tahu aja sih. Kalau saya kemungkinan akan hadang gitu, soal gitu aja sih. Cuman mau tahu aja. Bentar saya carikan ya, kayaknya masih ada deh. Biar mungkin yang lain, teman-teman yang lain sama seperti saya belum ada gambaran. Oke, gitu. Ini kayak kalau videonya ada sih Kak. Di YouTube. Ada di situ, ada menyebutkan nama anunya ada di situ. Nanti tak share lagi. Di grup WA nggih. Coba mau lihat. Biar kita ada bayangan aja sih. Iya, nanti ada. Iya. Oke, mungkin itu banyak pertanyaan dari saya. Maaf saya masih belum paham semuanya. Terima kasih. Ya, iya Kak. Moga Kakak yang lain. Lanjut Kakak bertanya. Ayo. Jadi untuk proyeknya besok itu apakah kita menggunakan yang kemarin kita buat itu atau bisa yang lainnya? Kemarin kan sudah bikin. Iya. Nah, itu andekan itu dipakai proyek mampu nggak? Jika mampu gas pakai itu. Mayar toh? Oke. Kalau seumpamanya berarti kalau memakai yang kemarin tapi agak dirubah ditambah itu berarti boleh ya? Nah, itu saran saya seperti itu. Saran saya ya pakai yang itu boleh. Maksud saya pun gampang deh, pakai itu boleh. Cuman lebih bagusnya kan di situ ada beberapa poin, ada 9 poin kan itu tadi kan. Nah, di CCP yang 9 poin itu, karena di 9 poin tadi itu harus include di dalamnya itu. Soalnya nanti pas saya koreksi itu, iki eneng ra. Seperti itu soalnya. Oke, siap. Nanti disesuaikan aja gitu. Apa yang sudah ada, ndelale kok itu yakin dengan kegiatan yang akan kita mulai, gas mawon. Terus nanti kita sesuaikan aja 1 sampai 9-nya gitu Kak. Oke, siap. Pertanyaan lain biar ada lebih mayar besok berjalannya. Tak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya ngomong. Pak. Untuk deadline-nya kegiatan RTL ini membuat video ini itu kapan enggak? Jadi kita istilahnya kan bisa ancang-ancang untuk
untuk apa? Du- Membuat membuat Iya, istirahat. kalau untuk dudet, oke, sinyal. Jadi gini Kak, kalau untuk dudet, itu Kakak bisa lihat di LMS, scroll bawah, di situ ada tulisan DUE, tanggal 4 November, taruhlah seperti itu. Nah, itu berarti tugas harus dikumpulkan di situ itu. Gampang kok Kak, jadi LMS itu anggaran dibuka, nanti terus dipelorot medun gitu. Karena LMS itu kalau nggak dibuka Kak, nanti dari pihak, kalau di pihak saya nggak bisa membaca, tapi dari pihak pusat itu akan melihat kakak yang ini berapa kali dia buka LMS-nya, itu bisa dilihat dari sana. Fasilitator ini buka apa LMS-nya itu sering atau enggak gitu, itu dari pihak sana yang membaca sistem gitu. Kalau di tempat saya namanya time span gitu. Nah, kalau di tempat TKK namanya apa itu saya kurang paham. Cuma kalau di situ di LMS itu sering-sering dibuka, digeser-geser gitu, dipelajari. Seperti itu. Itu di bawah ada due date-nya. Monggo Kak Dian. Maaf ya Kak, tanya lagi. Untuk yang di LMS itu tuh tak scroll-scroll saya nggak pernah nemu yang pertama. Terus yang kedua, untuk RTL 2 itu unggah tugas rencana tindak lanjut. Iya, sayang. Itu baru apa istilahnya? Belum videonya tuh, Kak. Yang judul program, latar belakang, tujuan program, itu belum pakai videonya, baru PDF-nya dulu tuh. Baru apa istilahnya? Yang Gimana pertanyaannya? Untuk yang tugas habis Zoom ini loh, RTL.2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Ini kan di sini itu belum pakai video. Hah? Belum diminta. Iya, belum pakai video kan? Kalau belum diminta berarti baru rancangannya Kak. Iya, baru rancangannya toh. Sebentar. Seperti yang saya tayangkan di. Iya, yang tadi tuh. Nih, di sini nih Kak. Kelihatan kan? Menyusun rancangan tidak lanjut dulu, baru menyusun rancangannya dulu. Kalau belum diminta video loh Kak. Soalnya saya nggak buka LMS kan, jadi saya nggak tahu di situ mintanya video atau mau baru menyusun rancangannya dulu. Berarti kalau baru menyusun ya nanti bikin PTT-nya dulu Kakak. Oke. PTT itu seperti yang saya slide-kan di sini nih. Seperti itu. Terus kemudian baru menyusun. Di tahap berikutnya di sini akan apa ini? Menyusun dan unggah LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video. Nah, ini baru diminta dengan video. Lini masa rancangan tindak lanjutnya itu setelah pertama kita menyusun rencana tindak lanjut, baru besok kedua ini menyusun disertai video. Nah, setelah video dikirim, baru nanti saya akan menilai. Setelah saya nilai, terus kemudian ada umpan balik RTL. Nah, ini setelah kira-kira 6 hari penyusunan RTL itu. Karena saya di situ 6 hari itu, kenapa kok 6 hari? Ya mungkin dari pihak sananya menganggap karena ini mengoreksi video itu juga perlu waktu gitu. Begitu Kak? Terus videonya yang pemaparan melalui itu tadi, itu juga di minggu ini. Aduh, nggak buka LMS ya. Coba aku tak buka LMS dulu aja. Tak buka LMS dulu. Maaf ya Kak ya. Hah? Biar saya padang aja gitu. Oke, tak buka LMS dulu ya. Biar podo-podo gak padangi lah, soalnya nanti di belakang malah bingung kan repot. Mending sekarang bingung sekarang. Gitu. Kayak podo jelas gitu. Modul 3 ya. Maaf ya teman-teman, saya banyak tanya. Slow. Nah, teman-teman juga ingin tahu juga kok. Karena satu nasib, satu tujuan.
slow. Bentar ya Kak. Ini mungkin Fasil yang baru berani buka LMS bersama-sama. Oke Kak, terus tambahan itu untuk perencanaannya itu apakah ada istilahnya apa itu namanya contohnya apa harus berupa Canva yang apa istilahnya yang bisa langsung disampaikan kepada Kombel atau bagaimana itu bentuknya? Bentuknya rencana. Hah? Apakah Putus-putus aku. Putus-putus. Putus-putus diulang pertanyaannya. Ya, putus-putus. Pertanyaan untuk rencana, untuk rencananya itu bentuknya masuk nggak suara saya? Masuk. Oke. Ya. Untuk rencana RTL-nya itu bentuknya itu seperti apa? Ataukah kita sudah istilahnya langsung membuat Canva atau PTT yang bisa presentasikan nantinya ke Kombel atau bagaimana itu? Iya, sebentar saya buka ini dulu ya. Ini baru persiapan, tidak lanjut ini sebentar saya buka tugas dulu. Ini disuruh ngapain sih sebenarnya? Ini kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Bentar ya, saya buka dulu. 4 GB durasi asinkron itu berarti belajar mandiri. Ini. Oke. Terus ini due date-nya 16 nih Kak. Ini lah due date ini nih, due date. Kelihatan nggak? Kalau di kita tampilan itu tidak ada di saya. Oh iya Kak? Ada bagian depan. Yang mana? Di depan. Serius? Di depan mana? Aku pikir tampilannya sama dengan ini. Foto Kak Krisna. Atas, Jeng. Foto Kak Krisna. Atas sendiri, Jeng. Atas di bawah. Oh, atas di itu. bawah itu loh. Batas waktu Sabtu jam 23. 16 Sabtu November. itu kapan? Oh. Tidak Ini. disebutkan tanggal ya, sorry. Sabtu 16. Ya, Sabtu. Oke. Terus apalagi Kak? Ini disuruh apa gitu kan? Maksudnya membuat apa gitu kan tadi kan? Nah, iya. Saya tak baca sebentar. Rubrik penilaian rencana tindak lanjutnya nih, rubriknya penilaiannya seperti ini. Rahasia ya Kak. Di situ ada cerita, rating. Nah, nanti lihat di video aja. Tuh kayak gini. Penilaiannya seperti itu. Saya lanjutkan. Kalau ini kan berarti baru PTT itu atau PTT atau Canva itu toh? Bentar ya. Nah, sebentar. Ini tadi kok belum ada tugas ya? Kalau di situ tugasnya ini nih, tugasnya ini kayak ini. RTL 2, unggah tugas rencana. Ini berarti baru membuat rencananya, Kak. Ini tugas ya, Kak. Nah, ini berarti tidak harus berupa PTT. Jadi Kakak tapi boleh PTT? Boleh. Malah siap sisan toh. Oke, tidak harus dengan PTT. Tapi jika sudah bentuk PTT bagaimana? Jos tinggal tampil. Gitu kan ya. Mending bagaimana? Ya mending PTT lah. Langsung setinggu kok. Gitu. Di situ ada apa aja? Ada apa saja yang dinilai di situ. Ada judul program. Terus kemudian penjelasannya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Di sini tampilan punya Kakak kayak gini nggak? iya. Sama. Nah, ya ini kayak gitu itu. Nah, kalau rubriknya ada nggak di situ? Ada kan? Oh berarti tidak rahasia. Nah ini yang dinilai ini.
itu seperti ini. Kudu di dalam PTT-nya itu harus ada ini, ada itu. Nah, nilainya sangat baik itu berarti ini yang disasar yang sangat baik-baik ini. Berarti berupa PTT boleh nggak Kak? Boleh. Guru nganggo apa buat bisa Pak? Bisa. Ini saya disuruh bikin langsung gas main PTT lah. Ngapain? Mau sesek langsung tampil kok gitu. Lagi Kak. Berarti untuk rencana persiapan tidak lanjut ini berarti di situ yang harus dikerjakan cuma satu ya Kak? Coba Kak, sambil dicek Kak. Mic-nya dinyalakan aja terus sambil ngobrol aja Kak. Di situ kalau ditugasnya Kakak bagaimana? Berarti ya. Dalam? Di tempatnya jenengan, di tempatnya Kakak. Di situ itu tugas untuk yang sesi ini, yang RTL ini, di situ hanya ada satu kan? RTL 2. Iya. Unggah tugas rencana ini toh. Iya. Iya. Tidak ada tugas lain. Terus habis ini tuh Zoom lagi. Iya. Terus tak buka selanjutnya belum kebuka. Nah, ini Zoom kan? Ini kan ada Zoom lagi. Gitu. Berikutnya belum kebuka. Belum. Punya saya belum. Ada refleksi. Terus kemudian ini ya, biasanya lagi. Penilaian kinerja fasilitator. Nah, ini ada unggah bukti karya. Di situ terlihat nggak, Kak? Belum sampai situ. Iya. Enggak, di layar Kakak saat ini kelihatan nggak? Oh iya, terlihat. Iya. Punya Kakak kan terbatas sampai di sana tadi itu. Nah, ini tak copot. Iya. Dari sini kelihatan semua. Unggah draft bukti karyanya itu ada di sini. Kapan? Ini. Sebentar, saya lihat. Aduh. Berarti untuk bukti karya itu berupa itu tadi ya apa? Ada video, dokumentasi dan lain itu tadi ya? Enggak. Ada presentasi dan lain-lain. Ini kelihatan terus ya Kak? Saya geser ke sana, geser ke sini kelihatan terus ya? Iya, kelihatan. Ini daftar. Oh, ini aku sudah menggunakan rahasia ini. Daftar hadir dan penilaian. Di sini berarti Kak nanti ini bagian sini nanti unggah apa namanya? Unggah bukti karyanya ada di sebelah. Nah, bukti karyanya itu deadline-nya kapan? Nah, itu sama pertanyaannya itu sebenarnya gitu juga. Enggak, kalau yang itu tadi kan 16 November, 16 apa ya tadi ya? Kan maksud kita itu Kak, mau ancang-ancang gitu loh Kak. Ancang-ancang. Ya. Belum ada infonya ini, belum kapan. Kalau di sini yang sudah ada info di sini nih tanggal 16 November ini Kak. Yang PTT atau Canva tadi. Oke. Ini tanggal 16 gitu. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak saya mau lanjut nih, masih banyak ini. Oke. Lanjut ya. Oke. Oke. Jika saya lanjut ya Kak. Belandang sekadek betul apa nggih? Uktale nggih? Ya Kak, maaf saya juga banyak. Aman nggih. Soalnya ya iki penting. Enggak apa-apa Kak. Ya. Ada pilihan juga kok. Terus sekarang ini saya sampai di mana sih tadi? Mangane ngomong. Diskusi dan tanya jawab toh Kak. Ini sudah meletre kok. Aku sedang kondangan ini.
undang-undangannya. Kemudian akhir sesi hari ini berarti kakak sudah dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Terus lanjut ya Kak. Yang selanjutnya adalah penutup Kakak. Untuk penutupnya yaitu seperti ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tetapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangannya dong. Oke, saya lanjutkan lagi Kak. Ini belum selesai loh Kak. Dilanjut dengan pengantar bukti karya Kak. Nah untuk pengantar bukti karyanya itu seperti ini Kak. Tadi saya sudah share di grup WA ya. Jadi tidak perlu di screenshot. Oke. Tidak perlu di screenshot. Saya bacakan secara poin-poinnya aja ya Kak. My God. Oh my God. Ya Allah, Lah ini beginilah justru kerja. bikin cekut-cekut. Ya seperti ini Kak. Aku kemarin juga ngalami tahapnya seperti ini Kak. Bukti karya di platform Merdeka mengajar untuk PJOK. Seperti apa tuh nantinya? Bukti karya itu pernah tahun jenengan ngirim di bukti karya itu di PMM dulu? Belum pernah. Aduh, astagfirullah. Masa orang tahu sih? Oke. Ngirimi golek sertifikat. Ya wes, ayo rada cepat ya, sat-set gitu. Saya lanjutkan. Alur aktivitas bukti karya KKGPJOK itu mengunggah bukti karya di PMM itu caranya bagaimana? Nah, atau nanti dibaca-baca aja Kak ini bisa. Aku di sini nanti kalau di sini saya hanya saya slide gimana, saya slide. Terus jika Anda kakak kurang paham nanti tanya bareng-bareng aja. Stop Kak, apa itu Kak gitu ya. Nah, ini perjalanan peserta PUK dari pembukaan materi dulu sampai dengan nanti penutupan ya, seperti ini. Next ya. Kelihatan nggak? Sebagai dari guru diminta untuk berbagi inspirasi dengan mengunggah bukti karya bla 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 bla, nanti dibaca sendiri. Kelihatan nggak Kak? Kalau aku geser gambarnya berubah ya gambarnya? Ya, berubah. Oke. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas gitu. Jadi suarane cetok, gambare cetok. Ya. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi. Ini penting. Netralitas PNS. Terus kemudian Harus video? Iya, ini kan anunya untuk yang akan datang kan membuat video loh, Kak. Oh, oke. Iya. Oke, video yang menampilkan wajah dan besok kan belum video. Besok masih berupa PDF atau PTT tadi itu. PTT. Nah, berikutnya kan sudah menampilkan video, Kak. Gitu maksudnya. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan kepala sekolah dan nah ini harus ada menampilkan ini harus ada persetujuan dari kepala sekolah dan terkait. Karya bukanlah hasil plagiasi karya orang lain. Jangan sampai saya share video kemarin terus pakai jenengan, itu namanya plagiasi gitu. Jadi gambarannya seperti itulah. Alur validitas bukti karya untuk PKG-PJOK. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori karya atau juga berbagai praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar. Oke, bisa memilih nih Kak. Pilih kategori bukti karyanya itu akan berupa apa? Praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar. Sekarang
Peserta menyatakan lembar pertanyaan peserta PKDPJOK. Nanti ada kolom yang bisa di-download, kalau nggak salah di LMS nanti bisa terus kemudian seperti ini bentuknya. Terus saya lanjutkan. Sebenarnya ada lembar pernyataan LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Itu bentuknya seperti ini. Kita perlu membuat bukti karya dengan masuk program bukti karya. Apa? Nguter bocah barang iki. Mbok dipatenian nek ora arep ngomong. Nah, ya jaman ya. Sekarang. Bukan aku. Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, nanti seperti ini caranya. Nanti tinggal dibaca lagi ya, Kak. Aku nggak baca banyak-banyak nih. Biar lebih cepat. Nanti tidak keburu marit. Unggah draft bukti karya LMS-nya untuk mendapatkan validasi. Jelas nggak ya kira-kira seperti ini. Ada poin 3, 4-nya di sini 4, 5-nya di sini. Berarti urutannya bagaimana? 3 seperti itu, terus kemudian 4 start asik. Pusing, aku pusing, kalian. Enggak, nanti ikuti instruksi ini aja, Kak. Tinggal urut aja nanti seperti itu. Baru kui eneme upload seperti ini, itu nih berarti pakai ini 8 itu ini 8 klik just file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Nah, 7 apa? Klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti. Namanya yang ini apa nih? Pilih tab file upload. Nanti tinggal baca ini kok, Kak. Maksudnya iki gambar songo iki, keterangan iki tinggu ngopo seperti itu. Saya lanjut. Fasilitator memvalidasi memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya lembar pertanyaan bla bla. Putusan utama dari fasilitator. Oke. Mudah dipahami. Ini jika mudah dipahami, ini direvisi mudah mengunggah bukti karya. Nah ini caranya mengunggah seperti ini. Besok kalau ada yang bertanya gimana nanti bisa unggahnya, nih unggahnya seperti ini. Kalau yang tadi itu ngupload bukti karya nih. Langkah-langkah mengunggah bukti karyanya seperti ini. Pilih bentuk karya, nanti bisa dibaca-baca, Kak. Oke, Kakak. Bagaimana, Kak? Yang penting saat ini, itu kan berarti kakak-kakak disuruh membuat apa tadi? Disuruh membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Bisa berupa apa? PPT atau yang lain. PPT atau yang lain. PDF bisa. Nah, kalau untuk mengirim videonya, sudah saatnya belum? Belum. Tanggal 16. Nah, itu paling lambatnya tanggal 16 pengiriman. Ya. Itu untuk yang rancangan RPL-nya itu tanggal 16 gitu. Nanti selepas tanggal 16 baru videonya. Gitu. Tapi tatap muka meneh kok nih koyo nih. Kacingi wedangan main nyambung. Setuju. Ora diunuri ora apa-apa nek iki. Gini, saran saya kita Zoom tetapi di luar LMS gitu, Kak. Jadi kita bisa tanya jawab misalnya setelah kita membuat rencana ini, kalau misalnya ada yang kurang jelas itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Jadi langsung bisa memiliki jawaban gitu loh, nggak bingung sendiri gitu. Mending tatap muka di sekolahnya Kak Hasto. Harus silaturahim. Nggak diri gawa kebutuhan untuk sana nggak masalah. Ya Kak Hasto?
Internet yang ngomongin bahasa alam elek tenan internet. Saya sedikit bertanya. Untuk bukti karyanya besok yang video itu nanti diupload di mana? Di Drive atau di YouTube ya? Sebentar aku lupa. Gimana Kak? Video ini sudah membahas video ya? Mungkin sedikit pencerahan sedikit untuk nanti kan ada pembuatan video seperti presentasi itu. Nah, nanti untuk videonya itu nanti di-upload di YouTube, terus di linknya dikirim di LMS atau di upload gitu. Nah, itu besok itu pertama Kakak kan bikin video gitu, bikin video dulu. Ya. Setelah bikin video, terus kemudian Kakak upload ke link YouTube. Oke. Ya. Setelah dapat link YouTube, terus kemudian baru kita masukkan itu nanti ke ke ini dulu, ke LMS dulu. Ya. Setelah dapat LMS, terus setelah saya ACC gitu, setelah saya ACC bukti karya itu otentik dan lain-lain, baru nanti ditayangkan ke PMM gitu. Oh, gitu. Terima kasih. Nah, pertama bikin video, terus untuk digawe nang link YouTube. Kalau gawe nang link YouTube, kan nanti linknya dikirim ke sisi saya lewat LMS. Setelah saya ACC atau nanti ada suruh ulang. Kalau nggak suruh ulang berarti langsung. Oke, silahkan dimasukkan ke PMM. Oh iya. Baik, terima kasih. Iya, siap, sama-sama. Kak Dian. Iya, Kak Dian. Mau ke Kak Dian? Ya, maaf tanya lagi. Ayo, silakan. Nyambung ke pertanyaannya Mas Afid ya. Itu yang diunggah di bukti karya, karena saya belum pernah unggah sih soalnya. Iya. Itu yang diunggah di PMM, itu linknya atau videonya? YouTube itu yang dikirim linknya. Yang di PMM, bukan di LMS. Linknya juga? Yang di PMM? Iya, linknya. Oke. Otomatis nanti dari pihak PMM itu akan mengubah link itu menjadi sebuah video. Oh, oke. Oke, Jadi Kak. Terima kasih. Begitu orang ngeklik itu sudah berupa video, tinggal enak nonton lewat PMM kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, Kak? Cukup ya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap pertemuan hari ini sudah cukup kakak-kakak. Jika ada kurang dan ataupun ada lebihnya, saya minta maaf. Monggo kita mau foto-foto dulu, lupa. Nyalakan dulu kamera. Aduh, adik. Siapa itu Kak Sri? Putu. Ya, Cucu. Oh, Cucu. Siap. Kita mau sesi foto-foto, adik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Guntur. Terus kayak potong. Boleh makan nih, Pak. Ganti Pak Guntur. Wah, pelanggan. Mas Guntur nanti Mas Guntur rene. Pak Guntur piknik itu. Wah. Iya malah. Wah. Di Mas Guntur. Ngeri. Cocok macul iki. Wah, itu proyek nyata. Mas Guntur kan macul ya ini. Ya, baik Kakak. Dari saya, jika ada kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dika. Kak Yunus. Guntur nanti Mas Guntur.
sudah. Ngeri nek rumah makan nih. Ikhlas. Guntur Jim. Itu Oke, kan sudah. Guntur maput tuh.